hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh pengharapan, dan hidup yang penuh dengan Kristus. Jadi hari ini saya mau kita melihat di dalam panggilan berbakti Yohanes 41 ayat 10. Marilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, jadi terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Kita akan menyanyi Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mendengar suara jemaat. Mari kita naikkan pujian kepada lagu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Agar Tuhan terus memakai kehidupan kami. Genapi seluruh agar kami tidak sia-siakan rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dan saya mau penuhkan kuliah penuhkan lepas tanganmu, kau beri rencana yang terindah. Tak ada yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebagai dasar firman Tuhan kita pada pagi ini, kita melihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21. Saya yakin percaya semalam sudah kirim ayat ini dan kamu sudah baca dan kamu sudah renungkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bahwa kalau kita berpikir kita adalah warga negara siapa? Oh, kita warga negara Malaysia, bilang kan. Jadi dalam dunia ini semua kita adalah warga negara Malaysia. Jadi dalam diri kita berapakah warga negara kita? Satu saja. Kita harus pilih kedua-duanya. Tetapi yang utama adalah warga negara surga. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita ada sejak hal yang harus membuka pikiran kita ini, supaya kita sadar siapa diri kita ini. Karena kita hanya berpikir kita hanya warga negara dunia ini. Tapi pada pagi kita diajar di mana pengikut Yesus tinggal di dua dunia dengan dua kewarganegaraan, supaya sementara kita juga mempunyai kewarganegaraan kita sekarang yaitu penduduk asing. Kita lihat dalam Mazmur, dalam Petrus Paulus menyatakan bahwa kita adalah orang-orang asing di dunia ini, katanya. Jadi betul kan kita adalah orang asing sebenarnya di dunia. Kita tidak tahu apa harus kita buat di dalam dunia ini tanpa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan karena warga negara utama kita bukanlah di dunia ini. Jadi ingatlah, jangan pikir kamu warga negara berapa. Satu saja, tidak kita ubah. Sebab kita adalah orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Katakan kiri kanan kamu, kita orang istimewa. Mengapa kita istimewa? Karena kita mempunyai kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ingatlah hari ini bahwa kita ini warga negara kita adalah kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setelah kita belajar bagaimana Tuhan itu sentiasa memperingati kita sebagai orang-orang percaya. Dia katakan karena negara kita adalah di dalam surga. Ini yang kita pegang hari ini. Kadang-kadang kita hanya berpegang pada warga negara kita di dunia ini, supaya kita tidak diancam. Kamu dari warga negara mana? Saya dari Malaysia. Kita dengan kagumnya, saya dari Malaysia. Kita kagum karena kita menjadi warga negara. Tapi pernah kita mengagumkan kerajaan kita yang kekal yang surga. Kadang-kadang kita lupa siapa diri kita, karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kebaikan dunia ini dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bersyukur hari ini kalau kamu ada, karena kita sudah ada warga negara yang kekal. Kita pasti bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan bahwa tetapi kewarganegaraan yang terbaik, yang penuh harapan adalah Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Warga negara dunia ini dia hanya menjanjikan sesuatu yang tidak kekal, tapi dia hanya terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita
Sebab tanpa Tuhan memimpin mereka, tanpa kita berdoa untuk mereka, boleh kita jadi orang percaya. Jadi hari ini jangan kita rasa, oh aku ini adalah orang percaya, saya adalah Kristen. Tetapi Tuhan juga pernah melayani kita di muka bumi ini. Apa yang dikatakan di sana, di mana orang-orang Farisi menguji dia, menguji iman Tuhan Yesus. Dan terdetik kalau kita bayar listen dari kita. Tidak, karena apa yang kita bayar, saya tidak mau cakap. Itu semuanya untuk Tuhan, kita tak perlu bayar karan. Tetapi kamu sudah jawab tadi, kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Kita harus memberi perpuluhan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menuntut kita lebih daripada apa yang ada pada kita. Tapi kata firman Tuhan, dia meminta hanya 10% saja. Dan 90% adalah milik kita. Kan betul? Betul kan? Saya tidak berani bercakap kalau saya tidak boleh lakukannya. Apa kata Pastor Yuyun boleh berkhotbah tanpa dia melakukannya dalam kehidupan dia. Jadi hari ini juga saya juga diperingatkan oleh firman Tuhan ini supaya saya juga melakukannya seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mungkin anak kecil kita boleh ajar, mungkin setiap hari kamu bagi dia RM1, tapi mereka boleh bagi 10 sen dalam tabungan mereka. Dan mereka kumpul, mereka akan beri juga. Dari kecil kita ajar anak-anak kita untuk memberi kepada Tuhan. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga surga untuk membantu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan apa yang dikatakan di sini, bahwa dia katakan bahwa harus berdoa untuk pemimpin dan juga untuk dunia ini supaya kita hidup dengan aman damai di dalam muka bumi ini. Jadi tanggung jawab kita hari ini sebagai orang-orang yang masih dalam dunia ini, masih tinggal dalam dunia ini, tanggung jawab kita adalah berdoa dan memberi tanggung jawab kita dan segala apa yang harus kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, kita harus taat kepada mereka. Karena tanpa mereka tidak mungkin kita hidup dengan aman damai di muka bumi yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat yang 1 hingga yang kedua, dia katakan di sini bahwa kita harus berdoa agar kita hidup dengan aman damai di muka bumi ini. Dan dia katakan bahwa di sini juga bahwa dikatakan bahwa harus taat kepada pemerintah. Setiap orang harus takut kepada pemerintah yang ada sekarang atau ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita ada pemimpin yang bijaksana? Karena mereka dipilih oleh Tuhan dan Tuhan memakai kita hari ini supaya kita memilih yang bijak dengan bijaksana untuk memimpin pemimpin kita, supaya kita bebas apa? Hidup dengan aman, damai. Kita bebas menyebar luaskan Injil Tuhan di muka bumi ini, dan kita bebas untuk melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi itulah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa setiap pemimpin itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan sebaliknya, pemimpin yang sudah jauh daripada dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan tidak mungkin kita melewati semua hal dalam muka bumi ini. Tapi karena kita sudah memiliki warga negara di surga, maka kita sudah ada jaminan di dalam hidup kita bersama-sama dengan Tuhan pada saat ini. Jadi ingatlah pada saat ini bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Berikanlah persembahan kepada Tuhan segenap hidup kita. Karena tanpa Tuhan tidak mungkin kita dapat menikmati segala sesuatu yang kita miliki di dalam muka bumi ini. Apa yang saya katakan pada minggu sebelumnya, bahwa setiap orang percaya mereka harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Betul kan? Utamakan Tuhan kalau kita menikmati segala yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, apa yang kita utamakan? Apa yang kita utamakan secara lisani? Kita mengutamakan keinginan kita. Kita mengutamakan apa yang kita kejar-kejar dalam dunia ini. Sedangkan Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu dalam muka bumi ini adalah sia-sia adanya. Jadi hari ini mereka sedar, kita bangkit. Kedatangan Tuhan sudah dekat, kata firman Tuhan. Perbaikilah hidup kita, ubahlah hidup kita untuk memiliki kewarganegaraan kita di surga. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Lalu dalam hal seterusnya, bahwa kita harus jalani kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17. Kita lihat sama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Pertama, ayat yang 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Angkat tangan saja kalau kamu tidak paham. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama dia katakan, hormatilah semua orang. Hormatilah semua orang. Maksudnya semua orang itu, orang itu tidak baik dengan kita, orang itu tidak memandang kita tetap menghormati mereka. Maksudnya kita menghargai mereka. Karena semua perkara yang berlaku mengingatkan siapa diri kita. Mungkin masa-masa lalu kita seperti mereka. Dan kita juga harus sadar bahwa hidup kita ini juga harus menghormati sesama kita. Kadang-kadang kita juga hilang hormat kalau orang itu berkata perkataan yang tidak menyenangkan hati kita, kan? Tapi kalau kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, hormatilah semua orang di dalam kehidupan kita. Ini kunci utama bagi kita untuk memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan, memiliki kehidupan yang tenang di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak tenang, dia akan menguasai pemikiran kita, hati kita di dalam kehidupan kita. Ini prinsip saya. Saya berdiam diri saja. Saya berdiam diri saja dan saya berdoa. Tuhan ampuni saya dalam pemikiran saya, hati saya. Karena kadang-kadang pikiran kita, hati ini, dia duluan untuk berkata-kata tanpa kita mengeluarkan perkataan yang kita. Tapi apa yang diingat oleh firman Tuhan ini? Hormatilah semua orang di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghormati mereka? Dengan kasih. Bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang sesungguhnya, yang lahir daripada hati kita sebagai orang-orang percaya. Karena saya juga diperingatkan oleh firman Tuhan. Setiap kali saya mendengar firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan itu melihat hati kita terlebih dahulu. Dan apa yang pikiran kita, Tuhan tahu. Kalau apa saya buat, Tuhan ampuni saya. Karena hati saya sudah berbicara perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sadar kalau kita menjadi kehidupan kita dengan penuh kemuliaan Tuhan, sadarlah bahwa dikatakan bahwa hormatilah semua orang, kasihilah bersama kita seperti Tuhan mengasihi kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berhak untuk menghakimi mereka, tapi kita hanya berhak berdoa untuk mereka agar mereka diubah dan kita juga diubah, kita disedarkan oleh Tuhan dalam semua perkara dalam hidup kita, supaya kita tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu kata firman Tuhan, kasihilah semua saudaramu seiman di dalam kehidupan kita, dan takutlah akan Allah, kata firman Tuhan. Takut akan Tuhan ini yang membuatkan kita tidak membuat kejahatan, membuatkan kita tidak mau hidup kita jauh daripada hadirat Tuhan. Karena kita takut Tuhan melihat apa yang kita lakukan dalam muka bumi ini. Sebab kita ini dilihat oleh Tuhan. Sebab Dia telah mencipta kita dengan tangan kanannya, dan Dia menghembus nafas dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Semuanya bersikap di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita harus senantiasa takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti menjauhi segala kejahatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dikatakan bahwa kita harus menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan selamat dalam kehidupan kita. Dan kita juga mempunyai tanggung jawab tertentu untuk hidup seperti Yesus di dalam warganegaraan di dunia ini. Dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, karena Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita, menjaga kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mau, kan? Kita seringkali menolak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau agar Tuhan ikut apa yang kita katakan dalam kehidupan kita.
Tapi Tuhan itu tetap menunggu kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, tetapi dia tetap bersama-sama dengan kita supaya kita mendapat pertolongan tepat pada waktunya di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Itulah sebabnya hari ini kita berserahkan isi hati kita kepada Tuhan agar Tuhan mengajarkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia, kita seringkali lupa apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah menikmati yang baik di dalam dunia ini. Tapi ingatlah bahwa warga negara kita bukan dari dunia ini, tetapi di surga. Ingatkan teman-teman kamu, ingat warga negara kita di surga, bukan di dunia. Katakan kepada kiri kanan kamu, ingat warga negara kita di surga. Ingat warga negara kita di surga. Jadi peringatilah setiap saat warga negara kita ada di surga dan segala tempat kekal kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat saya dan saudara hari ini suatu komitmen yang sangat tinggi untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu, bagaimanapun keadaan, yang penting sekali adalah kita harus tetap siap dan layak dan taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika berdepan dengan ancaman, kita harus tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tapi panggillah Tuhan untuk memimpin hidup kita, supaya kita tidak akan tergoyahkan oleh keadaan zaman ini, tetapi kita akan dikuatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah setia dan adil di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi bagaimanapun keadaan kita hari ini, penting sekali adalah kita harus taat, kita harus siap sedia menantikan Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Karena Dia adalah Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan segala kata Tuhan yang taat setia di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai dasar firman Tuhan kita pada sebagai akhir firman Tuhan kita pada pagi ini, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, buat kesetiaan kita harusnya kepada Tuhan. Yang terutama adalah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita lihat bersama-sama sebagai ayat terakhir kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi ini. Mari kita berdiri bersama-sama dengan saya, kita membaca firman Tuhan sebagai ajakan bagi kita pada pagi ini, sebagai dorongan bagi kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang Kristen. Yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita pada pagi ini sebagai ajakan bagi kita pada pagi ini. Marilah kita tetap mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kenegaraan kita ada di surga, bukan dari muka bumi ini. Karena muka bumi adalah sementara adanya. Tapi kata firman Tuhan, bahwa sebab Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan telinganya tetap mendengar segala permohonan kita yang tetap hidup di dalam Tuhan. Oleh itu kata firman Tuhan. Tapi peringatan bagi kita pada pagi ini, katakan firman Tuhan bahwa kita katakan tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ini peringatan bagi kita pada pagi ini. Mari tetap kepada Tuhan, berserahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan, saya adalah warga negara, saya adalah di surga. Saya siap untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Harus melakukannya. Begitu jaga dengan saya. Kalau saya mendengar sejak cerita orang bilang ada jurang sebelah bukit tinggi, adakah saya mau cabaran itu? Tapi saya bilang, bayar tuh. Tapi saya berani yang cabaran itu dan saya melakukannya. Dan puji Tuhan, kami sampai sana bukan sejak kami melihat
ciptaan Tuhan, tapi kami dapat beribadah bersama-sama dengan pelajar dari pelawat dari Sarawak, 2 orang. Mereka membawa kami beribadah. Dan saya teringat, saya bilang, kami ini saya bilang dalam pikiran saya masa itu, macam pula Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dimanapun saja. Jadi hari itu puji Tuhan, kami dapat beribadah di Bukit Belacan. Itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan kita hanya mendengar firman Tuhan itu, tapi lakukan dan tunjukkan bahwa Tuhan itu baik di setiap kehidupan kita. Ada amin. Jadi mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Dan seminta semua bangkit berdiri. Akan selalu berbangkit, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
suatu hari. Yang dimaksud tidak menyertai segala konflik dan kebijaksanaan dalam melakukan umrah pemimpin yang menyertai